Perkenalkan, nama saya Albertus Lilik Kurniawan, PR. Saya imam baru. Tanggal 15 Agustus yang lalu saya ditabiskan, lalu oleh Bapak Uskup mendapat tugas perutusan pertama menjadi vikaris paroki di paroki Purwowardayan ini. Saya berasal dari paroki Santa Perawan Maria Lourdes Promasan di dekat Sendangsono. Bagaimana cara Romo menyikapi panggilan? Apakah panggilan itu tumbuh dari kecil atau bagaimana, Romo? Silakan. Baik, sejarah singkat ya terkait dengan panggilan. Dulu saya masuk seminari itu karena ikut-ikutan. Saya ini terlahir sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dan waktu itu kakak saya masuk seminari. Lalu ternyata keinginan kakak saya yang masuk seminari itu juga mendorong saya untuk ingin mau mencoba masuk seminari. Kebetulan selisih saya dengan kakak saya ini tidak jauh, hanya 1 tahun. Maka kalau ketika kakak saya masuk seminari, lalu tahun yang berikutnya saya pun juga punya keinginan yang sama, mau masuk seminari. Nah, di tahun ketiga kakak saya ini memutuskan untuk mundur dari formasi calon imam. Lalu dari keputusan kakak saya ini tadi menggugah saya, apakah hidup saya ini mau ikut-ikutan terus dengan kakak saya? Tentu tidak. Lalu saya memutuskan untuk lanjut, dan di satu sisi juga tidak ada keinginan untuk keluar. Maka saya memutuskan untuk lanjut hingga akhirnya ditabiskan. Nah, kurang lebih begitu. Jadi perjalanan panggilan itu tidak lepas dari unsur ikut-ikutan kakak saya, tetapi dalam perjalanan waktu kakak saya mundur, dan disitulah menggugah saya, apakah hidup saya ini sampai ke depan itu mau ikut-ikutan terus? Tentu tidak. Lalu menjadi imam. Begitu kurang lebih secara singkat panggilan saya. Nah, setelah ditabiskan menjadi imam, Romo kan mendapat tugas sebagai vikaris Purwowardayan, di mana kita ketahui bahwa kantor kevikepan berada di paroki Purwowardayan. Bagaimana perasaan Romo setelah mendapat tugas seperti itu? Pertama kali mendapatkan tugas SK di paroki Purwowardayan, saya ini merasa kecil hati ya. Kecil hati dalam arti saya tahu paroki Purwowardayan ini adalah paroki yang besar dengan umat yang besar, OMK yang besar, sedangkan saya ini apa ya? Lalu sepintas yang terpikirkan dalam diri saya, ya saya merasa kecil hati. Apa yang bisa saya sumbangkan, apa yang bisa saya berikan untuk paroki ini? Tapi dalam perjalanan waktu ketika saya datang di tempat ini pun saya juga merasa tertantang ya. Meski kecil hati tapi juga tertantang dalam arti saya dipacu untuk banyak belajar administrasi, belajar pelayanan, belajar membagi waktu, dan banyak hal yang lain. Maka perasaan saya tertantang dan mau untuk belajar. Takut, tidak apa-apa, salah, tidak apa-apa, yang penting mau belajar. Saya pikir itu menjadi kunci bagaimana diri saya juga mau dibentuk, mau dibimbing oleh para romo di tempat ini, oleh umat yang ada di tempat ini, juga oleh saudara sekalian. Oke, Romo. Kita sedikit flashback lagi selama Romo studi, baik itu seminaris, tor, ataupun waktu menjadi frater di Kentungan. Nah, apakah ada momen yang bisa dikatakan menjengkelkan buat Romo, tapi itu justru dikenang sampai sekarang? Ada nggak, Romo? Ada momen ketika di semester 1 itu saya pernah mendapatkan nilai ujian kuliah itu D. Tidak hanya C tetapi D. Jadi waktu itu kakak kelas saya itu memberi sebuah nasihat, karena saya masih awal-awal menjadi mahasiswa ya. Nasihatnya demikian, oleh biji A kuwi luwih gampang daripada biji B. Kowe rasa sinau minimal oleh B. Lalu saya mengiyakan nasihat itu, tidak usah belajar, minimal sudah dapat A, dapat B. Nah, ternyata yang saya dapat justru nilai D. Dan waktu itu oleh pembimbing tingkat saya diminta retret pribadi. Lalu diminta melihat kenapa bisa mendapat nilai D gitu. Nah, itu mengena bagi saya. Justru dengan retret itu, kesempatan retret pribadi, menyendiri, melihat, menimbang kenapa toh bisa seperti ini, saya diarahkan kembali, dibimbing.
bahwa momen itu menjadi semacam batu loncatan bagi saya, bahwa saya tidak mau dapat nilai D lagi, makanya ya harus belajar, harus tahu apa yang dituju dan bagaimana cara-cara untuk menujunya. Itu bagi saya mengenang, dan pengalaman itu membekas bagi saya, bahwa pengalaman buruk itu membuat saya tidak mau mengulangi hal yang sama kembali. Nah Romo, sedikit menggelitik sih ini pertanyaannya. Romo pernah nggak selama studi sebelum menjadi frater, ada nggak sih rasa jatuh cinta atau suka sama lawan jenis, dan bagaimana cara Romo menyikapi hal itu? Perasaan suka dengan lawan jenis saya pikir juga pernah saya alami. Saya manusia normal, laki-laki normal, maka tertarik pada lawan jenis, pada perempuan itu bagi saya sesuatu yang normal ya. Hanya dalam konteks formasi saya harus tahu diri ya. Saya sebagai calon imam, mau jadi romo, hidup selibat, kan tidak mungkin menikah, menjalin hubungan pacaran begitu. Maka ya cara mengolahnya salah satunya adalah dengan bercerita, punya teman cerita. Entah itu frater, sesama frater, atau juga dengan pembimbing. Ketika pengalaman itu diceritakan, itu artinya pengalaman itu dibawa dalam kesadaran, tidak hanya dalam perasaan, tetapi juga diungkapkan, kan disadarkan begitu. Dengan cerita itu saya pikir menjadi sebuah cara untuk mengekspresikan perasaan. Jadi ekspresi perasaan itu tidak harus diungkapkan kepada yang bersangkutan, tapi juga dengan pembimbing, dengan teman, itu saya pikir menjadi bentuk lain dari cara untuk mengungkapkan perasaan. Nah, dengan keterbukaan, itu kejujuran saya pikir juga menjadi kesempatan tersendiri untuk mau dibimbing, mau dibentuk. Nah, itu yang bagi saya menjadi cara bagaimana menyikapi perasaan-perasaan jatuh cinta, perasaan suka dengan lawan jenis. Artinya perasaan itu tidak lalu dipendam, tetapi justru diungkapkan, dibagikan. Itu menjadi sesuatu yang indah, bagaimana Tuhan itu mendampingi, mendidik justru juga dalam pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat manusiawi. Pertanyaan terakhir nih, harapan buat Romo sendiri dan juga buat umat Purbowardayan ke depannya bagaimana? Harapan saya juga buat umat, karena saya sebagai orang baru ya di tempat ini, maka saya sadar saya tidak banyak mengubah, saya tidak akan banyak mengubah. Yang pertama-tama saya hanya akan mengamati, melihat apa program-program yang sudah dibuat, akan saya kawal, saya teruskan. Lalu memang jika perlu diubah ya diubah, tetapi selebihnya saya hanya akan melihat, mengamati, dan juga belajar di paroki ini, dari romo-romo yang ada di tempat ini, dari para umat. Saya juga mau belajar, mau hadir, dan harapannya semoga umatmu semakin kuat, semakin teguh dalam persekutuan, dalam berkumpul, juga imannya pun semakin mendalam. Terima kasih.